Jadi orang Kristen itu jangan takut gagal. Hidup yang berhasil adalah rencana Tuhan. Mari kita renungkan perkataan Ayub dalam bunyi ayat berikut ini. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sepertinya tidak ada seorang pun dari kita menginginkan menjadi orang yang gagal dan terpuruk. Pastinya tentu kita semua ingin menjadi seorang yang berhasil dan sukses dalam segala hal. Dan hal itu adalah sesuatu yang sangat mungkin, karena hidup yang berhasil dan diberkati adalah rancangan Tuhan bagi anak-anaknya. Kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah yakin dan percaya dengan apa yang telah difirmankan Tuhan. Memang faktanya untuk memperoleh keberhasilan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terkadang kita harus menghadapi banyak sekali ujian dan tantangan, serta ada harga yang harus dibayar. Banyak contoh tokoh besar dalam Alkitab yang sebelum mengalami penggenapan janji Tuhan dan diberkati, mereka sebelumnya harus mengalami proses demi proses terlebih dahulu. Di Alkitab diceritakan bahwa Ayub adalah seorang yang berhasil. Dan meskipun dikisahkan sebagai orang yang berhasil, namun bukan berarti Ayub tidak pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Dalam kehidupannya, Ayub harus mengalami kegagalan demi kegagalan dan penderitaan serta keterpurukan. Namun Ayub tidak pernah menyerah dan putus asa di tengah jalan. Dia tetap bangkit dan mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan. Sesungguhnya kegagalan yang kita alami itu dapat mengingatkan kita untuk melakukan introspeksi diri. Mungkin saja selama ini kita telah mengandalkan kekuatan sendiri dan tidak melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Sebab kita juga kadang diizinkan gagal oleh Tuhan. Hal itu supaya kita tidak bersikap sombong dan mengajar kita untuk berharap serta bergantung kepada Tuhan dalam segala hal. Dan ketika kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami kegagalan, janganlah hal itu membuat kita menjadi menjauh dari Tuhan. Kita harus tetap berharap memohon pertolongan dan pemulihan kepada Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Tuhan yang maha baik dan sebagai sumber berkat akan selalu memperhatikan anak-anaknya. Kita sebagai umat Tuhan dapat mencontoh apa yang dilakukan oleh Ayub. Ketika Ayub mengalami kegagalan, kehilangan seluruh harta bendanya dan anak-anaknya, serta ditimpa penyakit yang meluluh lantakkan kehidupannya, namun di tengah proses yang ada, Ayub tidak keluar dari jalan Tuhan dan tetap melekat kepadanya. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Akhirnya kemudian Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu.